Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Fatimah dengan Desi Suryaningsih akan menjelaskan penerapan metode K-means cluster analysis pada sistem pendukung keputusan pemilihan konsentrasi untuk mahasiswa internasional kelas TIMIK Amikom. Sebelumnya, kita masuk pada pengertian K-means cluster analysis dulu. Analisis cluster merupakan suatu metode pengelompokan berdasarkan ukuran kedekatan dan kemudian menggunakan karakteristik tersebut sebagai vektor karakteristik atau sentroid. Algoritma cluster K-means memiliki ketelitian yang cukup tinggi terhadap ukuran objek, sehingga algoritma ini relatif lebih terukur dan efisien untuk pengolahan objek dalam jumlah yang besar. Selain itu, algoritma K-means ini juga tidak terpengaruh terhadap urutan objek. Tahapan terpenting dalam menerapkan metode K-means cluster adalah menunjukkan sentroid, banyaknya klaster dan jarak sentroid. Dengan membentuk beberapa klaster menggunakan algoritma K-means, dapat juga mengetahui jarak antara klaster pusat pada data yang akan dianalisa. Nah, hasil ini akan menjadi dasar untuk mengklasifikasikan data baru yang kemudian muncul sehingga diketahui kelompoknya. Latar belakang dari jurnal ini adalah karena banyaknya mahasiswa yang masih belum mengetahui minat, bakat, dan kemampuan yang dimilikinya, maka mereka akan cenderung mengikuti tren pilihan teman-temannya, sehingga mereka akan menjalani konsentrasi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, banyaknya pilihan konsentrasi yang ditawarkan juga menjadi alasan bagi mahasiswa seringkali bingung untuk menentukan konsentrasi yang akan dipilih. Untuk itu, diperlukan alat bantu yang akan memberikan dukungan dan kemudahan penentuan keputusan dalam memilih konsentrasi berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah ditentukan. Rumusan masalah dari jurnal ini adalah bagaimana membuat sistem pendukung keputusan untuk menentukan konsentrasi pada mahasiswa internasional kelas jurusan Teknik Informatika Angkatan 2013 TIMIK Amikom Yogyakarta yang menggunakan metode K-means clustering analysis. Kerangka pikirnya, hasil penelitian ini adalah sebuah pendukung keputusan memilih konsentrasi bagi mahasiswa. Penentuan konsentrasi berdasarkan jumlah SKS dan bobot nilai mata kuliah terkait yang ada pada kurikulum yang ditawarkan. Jurusan yang ditawarkan ada 3, yaitu pemrograman, multimedia, jaringan komputer. Metode penelitian ini ada 3, yaitu metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis, dan metode pengolahan data. Di sini pada metode pengumpulan data sudah ada tabel yang berisi 12 mahasiswa beserta nilainya. Ada pemrograman, multimedia, jaringan komputer, yang masing-masing memiliki mata kuliah tersendiri, yaitu SBD, PWL, MM, Komgraf, HS, 2, dan Jarkom. Setelah itu metode analisis. Pada tahap ini, data diolah menggunakan algoritma K-means clustering, sehingga data bisa berubah, yaitu A3, B2, dan C1. Selanjutnya adalah metode pengolahan data. Data di atas diolah menggunakan metode K-means dengan langkah algoritma seperti berikut. Yang pertama, menentukan banyaknya klaster K. Selanjutnya, menentukan sentroid secara acak. Setelah itu, menghitung jarak sentroid. Setelah jarak sentroidnya dihitung, setelah itu dilakukan iterasi apakah sentroidnya berubah. Jika sentroidnya berubah, maka menghitung jarak dari sentroid. Jika tidak, maka iterasi dihentikan. Dan selanjutnya mengelompokkan data berdasarkan jarak yang terdekat. Ya, di sini hasil perhitungannya. Untuk iterasi pertama, kita acak klasternya, yaitu C1, C2, dan C3 sebagai berikut. Selanjutnya, kita hitung jarak
antara klasternya. Didapat hasilnya seperti ini. Setelah itu, iterasi kedua. Iterasi kedua ini dilakukan dengan rumus untuk penghitungan clustering baru. Rumusnya adalah, ini adalah contohnya. C1 kita hitung semuanya, setelah itu dibagi 9. Kemudian dibulatkan menjadi 3. C2, 2 tambah 2 sama dengan 2. Ini adalah 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3. 2 ini adalah hasil dari yang ini. Setelah itu, kita lanjut untuk hasil iterasi C2. Ini adalah hasil iterasi C2. Setelah itu kita bandingkan untuk hasil pengelompokan data. Di sini bisa dilihat iterasi berhenti pada iterasi kedua. Antara iterasi pertama dengan iterasi kedua sama. Karena pengelompokan atau clustering sudah tidak ada yang berpindah, maka berhenti sehingga hasilnya adalah C1 Abdan, Falah, Wirda, Zaid, Fatih, Nanda, Surya, Josi, Tiar. C2 Elsa dan Dewi. C3 Zainal. Kesimpulannya adalah iterasi clustering data mahasiswa terjadi sebanyak 2 kali iterasi berdasarkan dari hasil klaster jarak terdekat. Jika menunjukkan 1, maka diarahkan untuk konsentrasi programming, dan 2 multimedia, dan 3 jaringan komputer. Setelah itu dilakukan pengolahan data dan mengalami 2 kali iterasi clustering, maka ditemukan hasil sebagai berikut. 9 dari 12 mahasiswa diarahkan untuk mengambil konsentrasi pemrograman, dan 2 mahasiswa diarahkan untuk mengambil konsentrasi multimedia, sementara 1 mahasiswa diarahkan untuk mengambil konsentrasi jaringan komputer. Hasil cluster juga dipengaruhi dari nilai sentroid awal yang dipakai dan jumlah data yang dipakai. Perbedaan pengambilan data pusat sentroid awal yang dipakai juga akan berpengaruh pada hasil sentroid terakhir. Dan selanjutnya kita akan beralih di aplikasi. Ya, di sini saya akan mulai menjelaskan untuk aplikasinya. Sebelumnya di sini sudah ada master data. Master data di sini kita sudah melakukan normalisasi, di mana jika A itu 3, B itu 2, dan C itu 1. Di sini sudah ada 12 mahasiswa dengan nilai masing-masing. Setelah itu kita masuk ke menu clustering k-means. Kita masukkan sentroid awal C1. C1 itu 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3-nya 6 kali. Lalu kita tambahkan clustering untuk C2-nya. C2-nya 2, 3, 3, 3, 3, 2. Setelah itu yang terakhir kita tambahkan untuk C3-nya. C3-nya 1, 2, 2, 2, 2,3. Ya, setelah itu kita proses clustering. Oke, sekarang kita masuk ke hasil clustering pemilihan konsentrasi untuk mahasiswa internasional kelas Timik Amikom Yogyakarta. Di sini sudah ada hasilnya, bisa dilihat. Di sini berhenti pada iterasi kedua. Untuk iterasi pertama di klaster 1. Klaster 1 ada 9 mahasiswa, klaster 2 ada 2 mahasiswa, dan klaster 3 ada 1 mahasiswa. Begitu pula untuk iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua jumlah klasternya masing-masingnya sama dengan klaster yang pertama. Hasilnya clustering 1 itu ada Abdan, Falah, Fatih, Josi, Nanda, Surya, Tiar, Wirda, Zaid. Dan clustering kedua ada Dewi dan Elsa,
Setelah itu yang terakhir clustering ketiga ada Zainal.